Tapi ya, dengan masyarakat yang sedang marah-marahnya, yang DPR bertindak sewenang-wenang sampai untuk pertama kalinya melawan putusan MK, masyarakat lagi marah, lagi demo, lagi menuntut DPR untuk tidak sewenang-wenang seperti sekarang. Ketika banyak orang marah, Kaisang lagi foya-foya dan ditunjukkan kepada kita, kepada masyarakat. Karena ini bukan katanya, ini mereka tampilkan di Instastory istrinya. Itu rupanya terbang ke Amerika pakai pesawat pribadi, terus konyolnya juga memasang pengunggah foto-foto dia di sana, mengunggah dia beli stroller yang sangat mahal menantunya, kemudian juga membeli makanan juga yang sangat mahal yang orang lain sekarang sedang sulit makan, dia dengan enaknya cerita bahwa dia beli harga kuenya 400.000 dan sebagainya gitu tuh. Ini yang saya maksudnya Erina Gudono. Dan kemudian saya membaca netizen, ini enak banget ya, yang lain sedang suruh ribut, dan nanti pulang-pulang dia jadi gubernur, sebenarnya begitu. Sebenarnya tempatnya dia mau jadi wakil gubernur ya di Jawa Tengah gitu lagi. Foya-foya gitu. Lagi beli stroller, lagi beli peralatan bayi, seolah-olah tidak peduli dengan apa yang sedang terjadi di negaranya. Di Indonesia sedang genting-gentingnya, orang lagi protes, orang lagi marah, dia justru mempertontonkan kemewahan dan gaya hidupnya yang sangat berlimpah. Seolah-olah nggak peduli apa yang terjadi di DPR, dia nggak peduli. Sebagai ketua umum partai, sebagai anak presiden, sebagai orang yang sedang diperjuangkan untuk maju sebagai cagup ataupun cawagup, dia nggak peduli dengan itu semua. Seolah-olah DPR tuh rapat dari siang sampai malam, Kaisang tuh cuma ya udahlah, beresinlah kalian. Dia foya-foya, menikmati hidup di Amerika dengan sangat-sangat mewahnya. Jadi mahasiswa yang belajar di era Jokowi justru mengingat-ingat bahwa seharusnya Jokowi tidak boleh lagi menghalangi ekspresi bebas, tidak boleh lagi mempraktekkan nepotisme, tidak boleh lagi menjalankan politik dinasti. Tapi semua itu justru yang dilanggar Jokowi. Jadi mahasiswa tadi balik lagi pada istilah Perancisnya deja vu, sebenarnya yang semacam ini kayaknya pernah ada di masa lalu dan mau diingat. Seolah-olah itu ada bagian dari pengulangan masa lalu. Jadi kegembiraan mahasiswa sekarang, dia ini adalah kegembiraan mahasiswa dan kegembiraan juga kalangan masyarakat sipil, karena mulai terbaca bahwa ada peluang untuk memperbaiki negeri ini dengan memaksa Jokowi misalnya untuk lengser. Jadi ide tentang lengser itu sudah diucapkan dalam demo hari ini. Mereka lagi makan satu potong roti 400.000. Sebelumnya terlihat mereka lagi naik pesawat, dan kalau dari gambar dari jendelanya itu bukan pesawat komersil, ini pesawat jet pribadi, dan itu luar biasa sekali gitu ya. Jangankan jet pribadi, kita beli tiket dari Indonesia Jakarta ke Amerika itu mahalnya luar biasa. Ini pakai jet pribadi. Ketika akan mendarat, maps-nya itu ada di Los Angeles, California. Siapa orang yang kalau bukan pesawat pribadi dia bisa masuk ke dalam kabin tempat pilot berada, begitu Mas Hersu, di bagian depan. Ini kan dilarang kalau di pesawat komersil kita memotret, jangankan memotret, masuk saja kita tidak bisa begitu. Nah, yang lainnya misalnya berjalan gitu di itu tadi ya, rodeo drive, apa sih ini rambut begitu ya. Wah, luar biasa sekali ini Mas Hersu. Pesawat itu sendiri ada juga, setidaknya ada beberapa gitu akun yang kemudian mengorek-ngorek mungkin ya harga sewa pesawat, tapi kita kan tidak tahu pesawat pribadi atau jet sewaan misalnya, katakanlah demikian, apakah disewa dari Indonesia menuju ke Amerika Serikat, ke California, ataukah memang dia menyewa misalnya dari Jepang atau dari mana begitu. Ini ada semacam kalkulasi, tapi di ujung kalkulasi ini pasti negara akan kalah, karena kita mulai melihat ada semacam psikologi deja vu, artinya mengulangi apa yang pernah terjadi di 98. Mahasiswa dan dosen-dosen setiap hari dalam 1 tahun ini membicarakan apa itu 98. DPR rapat dari siang sampai malam, masyarakat protes, demo. Kaisang lagi foya-foya, lagi menikmati hidup gitu. Yang makan satu roti satu potongnya itu katanya harganya 400.000 rupiah. Satu potong. Itu setara dengan gaji honorer di beberapa daerah 1 bulan. Memang sangat-sangat memprihatinkan sekali ya. Mereka mengatakan ini sebagai tone deaf gitu. Jadi seolah-olah
tuli begitu Mas Hersu, seolah-olah tidak mendengar apa yang terjadi begitu kan. Nah, ini apa saja sih yang dilakukan yang kemudian di-spill ini sebenarnya netizen mendapat ini justru dari mereka sendiri begitu, justru media dari sosialnya Mbak ya. Jadi benar-benar betul. nggak peka. Saya pikir tadinya, sorry itu sih saya, karena saya yang tidak aktif di media sosial, saya nganggap bahwa Erina Gudono ini beda lah dengan, katakanlah, dengan menantunya Pak Jokowi, siapa selfie gitu, yang memang pendidikannya yang rendah gitu ya. Ya saya maklumi aja kalau selfie kemudian bergaya macam-macam, walaupun sebenarnya tidak pantas juga, sering bener pamer dengan lainnya. Dan semua ini terjadi gara-gara Kaisang mau nyagup. DPR rapat dari siang sampai malam. Orang protes, orang demonstrasi turun ke jalan. Orang-orang yang sebelumnya nggak pernah turun ke jalan atau anteng-anteng aja gitu ya. Artis-artis yang sebelumnya kayak anteng dan ya nggak terlalu rame gitu ya. Tiba-tiba Reza Rahadian turun.